Gimana ini maknanya? Jika limit X mendekati C dari kanan sama dengan limit X mendekati C dari kiri, maka limit terdefinisi. Limit terdefinisi. Artinya jika ada nilai-nilai X dari kiri mendekati L, kemudian jika ada nilai-nilai limit dari kanan mendekati L juga, mendekati bilangan yang sama, artinya limit X menuju C dari Fx itu sama dengan L. Artinya ketika dari kiri mendekati bilangan 0, dia menuju 1 juga. Ketika dari kanan mendekati ya, menuju 0, dia mendekati 1 juga. Ya, tidak mendekati bilangan yang berbeda. Bukan misalnya kalau dari kiri mendekati 1, dari kanan mendekati 2 misalnya. Untuk menuju 0-nya dari kanan mendekati 2. Artinya dia tidak mendekati bilangan L yang sama, berarti dia tidak terdefinisi. Nah, itu maknanya. Untuk menyambung yang kedua ini ya. Jika limit X menuju min C dari kiri, Fx, dan limit menuju C dari kanan, Fx, ya, tidak sama dengan L atau tidak sama dengan sebuah bilangan yang sama gitu ya, maka limitnya tidak ada. Tapi kalau sama-sama menuju L ya, sama nilainya, maka limit X menuju C-nya itu bisa didefinisikan sama dengan L. Nah, itu maknanya. Ya, dapat disimpulkan limit itu ada ketika ya, ketika nilai nilai dari limit kiri dan limit kanannya itu sama-sama mendekati sebuah bilangan, yaitu apa? L. Sama-sama mendekati sebuah bilangan, yaitu L. Baru dapat disimpulkan bahwa limit itu ada, ya. Nah, itu yang perlu kalian pegang tuh untuk soal-soal gambar atau lainnya, ya. Nah, sekarang pengkajian mendalam tentang limit. Ibu sudah menugaskan kemarin ya untuk membaca tentang pengkajian mendalam tentang limit ini. Kemudian satu orang mencoba mempresentasikan atau menganalisis. Siapa yang bisa? Sudah baca? Bagaimana memaknai dari pengkajian mendalam tentang limit ini? Ada yang mau mencoba? Biar bisa Ibu ambil nilai partisipatif ya. Coba aja. Mau salah, mau benar, itu urusan belakangan. Tapi yang penting dicoba dulu. Ada yang mau mencoba men-share screen dan menerangkan? Ini lebih ke tataran teoritisnya ya. Memaknai limit dari tataran, apa namanya tuh? Dari tataran teoritisnya. Kalau kemarin dari tataran intuisi. Ya, intuisi dengan tabel gitu ya. Nah, sekarang lebih ke teoritis ya, ada epsilon, ada delta. Itu sebenarnya lambang-lambang aja tuh. Apa yang mau mencoba? Tidak ada? Belum ada yang berani mencoba berarti ya. Sekarang kita coba memaknai ini. Misalnya ini ada sebuah kasus gitu ya, ada sebuah kasus fx. Nggak ada nih yang mau mencoba nih. Fx sama dengan x kuadrat tambah x kurang 1 per x kurang 1 ya. Kalau kita lihat fungsi ini tidak dapat didefinisikan di x sama dengan 1 kan? Karena kalau kita substitusikan x sama dengan 1, maka dia akan menjadi apa nih? 0 per 0. Kan? Tidak dapat terdefinisi. Ya. Jadi kan dia harus didekati dengan nilai limit. Kan itu kemarin kesepakatan kita ya.
Dari kirinya menuju apa, dari kanannya menuju apa. Nanti kalau dicari nilai limitnya itu, kan ini difaktorkan kan. Nah, dapat ini bisa dicoret. Nah, ini akan menuju bilangan berapa nih? 3 kan? Kalau disubstitusikan 1 kan? 1 tambah 2 sama dengan 3. Nah, itu akan menuju itu dia kan. Nah, sekarang itu bisa kita bisa kita definisikan dengan sebuah bentuk apa itu namanya ya, sebuah bentuk teoritisnya. Misalnya begini, X-nya menuju berapa tadi? Menuju 1. X-nya berapa? 1 kan? Nah, baik dari kiri atau dari kanan ya, ketika X-nya menuju 1 ya, coba lihat X-nya menuju 1, 0,9, 0,99, 0,99, 1,001, 1,001, 1,001 gitu ya. Nah, itu menuju 1 kan? Nah, ternyata fx-nya menuju berapa? Ketika x-nya menuju 1? 3. Ya, menuju 3. Ya, kita substitusikan misalnya 0,9 ini dalam fungsi x kuadrat tambah x kurang 2 per x kurang 1. Ternyata dapatnya berapa? 2,9. Gitu, 2,9. Kita substitusikan X-nya 0,009. Maka ketika disubstitusikan dalam fungsi, dia 2,99. 2,99 itu kan akan mendekati 3 ya. Akan menuju 3. Jadi ketika X-nya menuju 1, ternyata fx-nya menuju 3. Gitu. Nah, artinya ada sebuah jarak gitu ya. Sebuah jarak yang ketika kita substitusikan misalnya, itu akan menuju begini dia ternyata. Kalau mutlak itu kan jarak itu. Nah, akan menuju sebuah bilangan 0,1 gitu. Dan ketika fungsinya ada jarak menuju 3, dia juga akan mendekati bilangan yang sama, 0,1 juga. Makanya dia ya ini didefinisikannya seperti ini. Ini kalau dihapus harus dihapus dulu ya, baru bisa, nggak bisa hilang kalau kita pindah ke slide berikutnya. Nah, tuh. Ternyata jika jarak X dengan 1 kurang dari 0,1, maka jarak fx dari 3 kurang dari 0,1. Nah, jika jarak X dengan 1 kurang dari 0,01, maka jarak fx juga kurang dari 0,01 dan seterusnya. Maka secara matematik dapat ditulis begini. Secara matematikanya dapat ditulis begini. Harga mutlak X tentu besar dari 0 ya. Kurang dari 0,1, maka fx kurang 3-nya juga kurang dari 0,1. Ketika jarak fx kurang 1 kurang dari 0,01, ternyata jarak fx kurang 3-nya juga kurang dari 0,01. Begitu seterusnya. Sehingga kita bisa dapat tulis gitu ya, nilai fx didekatkan ke 3 asalkan nilai X diambil cukup dekat ke 1. Dengan kata lain, jarak dari fx kurang 3 itu dibuat sekecil mungkin agar jarak dengan X kurang 1 itu juga cukup kecil, tapi nggak sama dengan 1, jaraknya aja. Ya. Nah, bilangan-bilangan yang cukup kecil itu kita misalkan dengan sebuah lambang epsilon dan delta. Kita misalkan aja ini lambangnya ya, dalam buku Parsel juga begitu. Jadi epsilon itu adalah kita anggap lambang dari jarak fx dengan 3, kemudian delta itu kita anggap adalah jarak fx dengan 1. Maka definisinya dapat ditulis begini. Ya, ketika fx kurang 3 dekat ke epsilon, asalkan x kurang 1-nya besar dari 0 dan kurang dari delta. Maksudnya ketika kita ambil jarak yang sangat dekat ke 0,01, maka nilai fx kurang 3-nya juga sangat dekat ke epsilon itu. Ketika kita ambil jaraknya dekat ke delta, maka nilainya itu juga dekat ke epsilon, tapi bukan sama dengan delta dan sama dengan epsilon, tapi kita ambil jarak yang paling kecil ke bilangan C-nya itu. Maka nilai fx-nya juga akan mendekati ke sebuah bilangan yang kecil menuju 3 itu, yang dilambangkan dengan epsilon. Nah, itu dia. Nah, ini dia tuh. Ya, ketika C ini kita ambil
dekat jaraknya dengan sebuah bilangan delta, maka L-nya juga akan dekat ke sebuah bilangan epsilon. Nah, ini dia definisinya secara teoritis gitu ya. Nilai fx dapat dibuat dekat ke L ya, asalkan x dekat ke C. Ngerti maksudnya tuh? Jadi kalau ada x dekat ke sebuah bilangan C gitu ya, maka nilai fx-nya juga dekat ke sebuah bilangan L. Sebenarnya yang kemarin juga, cuma dimaknai lebih dalam lagi gitu. Tapi tidak perlu di C, tapi dekat ke C. Dengan kata lain, jarak-jarak dengan C cukup kecil untuk X tidak sama dengan C, maka Fx dapat dibuat sekecil mungkin. Gitu ya. Untuk X kurang dari C ini artinya jarak X ke C itu sangat dekat, gitu ya, lebih dari 0 dan kurang dari sebuah delta yang mendekati nilai C sebenarnya. Ya, maka ini kan jika nih, kan kalau panah gini, kalau yang udah belajar dasar-dasar logika matematika ini jika maka nih, jika harga mutlak atau jarak sebuah X gitu ya, kecil ke C lebih dari 0 gitu ya, kemudian kurang dari sebuah bilangan delta, maka jarak dari Fx juga akan mendekati L yang kecil dari sebuah bilangan epsilon gitu ya. Nah, ini dapat didefinisikan ya. Lupa terus belum tahu. Ya, nah, ini dia definisinya secara harfiah. Nah, ini yang perlu diingat nih. Kalau dalam ujian, mahasiswa bukan dihafal juga, tapi dimaknai gitu ya. Bukan dihafal ini mah. Ya, jadi makna limit. Kalau kemarin kita memaknai limit itu secara apa? Intuisi kan? Limit X menuju C dari kiri, kita tulis lambang atau simbolnya kemarin gimana? Limit X menuju C min Fx sama dengan L, itu artinya adalah limit X menuju bilangan dari kiri dari fungsi X. Atau Ibu kalau ngomong-ngomong aja, mungkin mahasiswa kalau matematika mah nggak bisa ngomong-ngomongin aja ya, harus ditulis gitu ya. Limit X menuju C min dari kiri itu sama dengan L gitu ya. Kemudian jika limit Bu, X menuju Bu, green screen-nya tidak ada, Bu. screen-nya nggak ada, Bu. Hah? Nggak ada dari tadi? Iya. Iya, Bu. Lah, kok nggak ngomong? Padahal Ibu sudah nulis-nulis dari tadi. Jadi pas Ibu ngomong-ngomong dari tadi, dari awal nggak ada screen-nya? Enggak, Bu. Masya Allah. Ini? Udah, Bu. Jadi kalian mendengarkan apa tadi? Ibu padahal coret-coret loh. Astagfirullah. Ibu baru ngomong. Udah ngomong Ibu dari sini tadi tuh Ibu ngomongnya. Ini nggak keluar juga dari tadi. Kok diam sih? Harus ini protes dari tadi sehingga Ibu tidak terlalu jauh. Gitu ya. Padahal di tempat Ibu masih ada sesuatu yang kepencet atau gimana gitu ya. Nah, Ibu ulang lagi ya untuk makna dari limit secara mendalam tadi ya. Nah, ini misalnya ada sebuah fungsi fx begini ya. Ini dari sini tadi nggak kelihatan juga? Dari sini tadi nggak kelihatan? Bu. Hah? Enggak, Bu. Oh. Tadi kok bisa jawab 0 per 0? Ini kalau disubstitusi X sama dengan 1 berapa hasilnya? 0 per 0. 1 kuadrat tambah 1 kurang 2 berarti berapa? 0 ya. Kalau yang itu ada tadi, Bu. Kalau yang itu ada tadi, Bu. Sampai mana yang tidak ada? Udah, Bu. Yang limit mendalam tadi, Bu. Yang ada grafik-grafik tuh nggak kelihatan tadi, Bu. Yang ini udah? Udah. Yang ini? Yang belum. Belum, Bu. Oh, yang ini belum. Oh iya. Habis ini tadi ya. Nah, ini ya ketika kita substitusi ya, ketika kita substitusi X-nya itu dekat ke 1 gitu ya. Dekat ke 1 berapa aja tuh?
0,9, 0,99, 0,99, terus 1,01, 1, kita dekat ke 1 ya. Maka fx-nya berapa? 2,9. 9 dekat ke 3. Ya. Di jarak atau harga mutlak X kurang 1-nya itu ternyata dekat juga ke sebuah bilangan 0,1. Ya, kalau kita kurangkan nilai X-nya dengan 1 gitu ya. Nah, misalnya 0,1, 0,11, 0,11, kan ini 0,9 ya, dikurang dengan 1. Dan seterusnya ternyata dia dekat ke 0,1. Ketika fx-nya juga dikurangkan dengan sebuah bilangan 3, ya seperti ini, ternyata dia dekat juga ke sebuah bilangan yang sama, gitu ya. Dekat juga ke sebuah bilangan yang sama. Nah, berarti itu dapat kita tuliskan, dalam bentuk simbol atau definisinya, gitu ya. Ini masih kelihatan kan? Kalau tidak kelihatan, dibilang masih kelihatan? Masih, Bu. Kelihatan, Bu. Apa tadi ya? Jika jarak X dengan 1 kurang dari 0,1, maka jarak fx menuju 3 itu kurang juga dari 0,1 gitu ya. Nah, jika jarak X dengan 1 kurang dari 0,01, maka jarak fx dikurang 3 kurang juga dari 0,01. Dan seterusnya. Makanya bisa ditulis begini tuh. Ketika jarak, ini kan jarak ya, kalau harga mutlak lebih dari 0, kurang dari 0,1, maka fx kurang 3, jaraknya juga kurang dari 0,1. Nah, ini tadi tuh. Nah, ini jarak dari fx X kurang 1-nya 0,1, ternyata fx kurang 3-nya juga jaraknya kurang dari 0,1. Ketika 0,01 juga jaraknya 0,1. Ternyata dia punya jarak yang sama gitu ketika mendekati sebuah bilangan yang sama. Maka dapat didefinisikannya seperti ini. Nah, itu ya, kalau secara matematis dapat ditulis begini. Kata-kata yang tadi misalnya jarak, ketika dia kan ada jarak tuh, ketika dia berjalan menuju 1 ada jaraknya, ketika fx-nya berjalan menuju bilangan L ada jaraknya juga gitu, jarak yang sangat kecil gitu ya. Nah, ini dapat ditulis begini, sehingga dapat dikatakan nilai fx dapat didekatkan ke 3 asalkan X diambil cukup dekat ke 1. Paham kan maksudnya? Jika X diambil jaraknya cukup dekat ke 1, mendekati 1 terus gitu ya jaraknya itu. Nah, fx-nya juga akan memiliki jarak yang cukup dekat ke 3, tapi bukan 3 gitu. Cuma dia berjalan mendekat ke 3. Ketika X berjalan dengan jarak paling kecil mungkin ke 1 gitu kan, kita ambil tuh jaraknya yang paling kecil kemarin 0,00001. 0,0000001. Ya, kalau kan Pak mendekat terus dia ke 1. Nilai fx-nya juga mendekat ke nilai L-nya kan. Berapa kemarin kalau di sin X sama dengan 1, dia juga mendekat ke 1 kan. Nah, ketika X mendekat ada titik-titiknya, kalau di sini kan mendekatnya ke 3 nih, karena fungsinya nilainya 3 L-nya nih. Ketika X-nya diambil 0,9, diambil 0,99, dia juga mendekat fx-nya ke 2,9, 2,99, 2,99, sebuah bilangan 3 gitu, tapi bukan 3 gitu. Nah, jadi dapat didefinisikan ketika dapat dikatakan bahwa nilai fx dapat didekatkan ke 3 ya, dapat mendekat ke 3 asalkan nilai x yang diambil itu juga cukup dekat ke 1. Dengan kata lain, jarak dari fx kurang 3 dapat dibuat sekecil mungkin asalkan jarak x ke 1 juga cukup kecil. Jadi harus sama-sama kecil mendekat jaraknya itu ya. Nah, kalau dalam buku ini sebenarnya masalah simbol aja nih, delta dan epsilon ini kan simbol kesepakatan ya. Nah, epsilon itu kita misalkan adalah jarak dari fx ke 3 gitu ya, dalam beberapa buku. Delta itu dimisalkan dengan jarak fx dengan 1, tapi jarak yang paling kecil, jarak sekecil mungkin gitu ya, dari fx ke, makanya nilai mutlak itu ya, nilai mutlak itu kan jarak artinya, nilai mutlak fx ke 3 dan nilai mutlak fx ke 1. Ini masih kelihatan? Jadi ini nih. Aja pas nggak kelihatan, jadi Ibu
terlihat ngomong-ngomong sendiri. Padahal nggak ada yang bisa. Oke. Kemudian kita dapat definisikannya seperti ini. Ya, secara simbolik. Berarti jarak, kan harga mutlak itu kita sebut dengan jarak ya, akan kecil dari epsilon, ya akan mendekati. Dia tidak epsilon, makanya tidak bisa kita buat sama dengan, karena dia memang tidak sama, tapi mendekati gitu ya. Akan kecil dari epsilon, asalkan kita buat jarak dari X menuju satunya itu juga sebuah bilangan yang kecil. Ya, misalkan simbolnya delta. Ya. Nah, ini dapat kita ilustrasikan dengan gambar begitu kan. Ini kan C-nya nih. Ya, kalau ada jarak dari C itu kurang dari delta, ini kan nilai yang sangat kecil itu delta tadi di kirinya. Nah, ini ya nilai yang sangat kecil menuju C, kita misalkan dari delta. Kemudian C dari kanan itu kita ambil juga sebanyak delta gitu ya. Maka nilai fx-nya juga akan mendekati sebuah bilangan L kan, jaraknya dari kiri dan dari kanan. Nah, begitu maksud dari pernyataan simbolik itu ya. Nah, itu kita dapat katakan seperti ini maknanya. Nilai fx dapat dibuat dekat ke L. Ya kan? Nilai fx-nya akan mendekati bilangan L, asalkan X juga dekat ke C. C-nya itu adalah limit X menuju C-nya itu asalkan dekat ke C, tapi tidak di C gitu. Tidak. Kalau di C mah dia tidak terdefinisi kalau disubstitusi ke C. Tapi nilai-nilai yang cukup dekat ke C. Nah, jarak-jarak yang cukup kecil ini tapi tidak sama dengan C, ya, maka jarak fx juga dapat dibuat sekecil mungkin menuju L, gitu kan. Nah, itu dapat ditulis begini. Jarak harga mutlak X kurang C lebih dari 0, kecil dari delta. Ini kan jika maka ya, kalau di kita sudah belajar kemarin logika matematika, kalau ada lambang yang begini tuh dibacanya jika maka. Ya, jika jarak X menuju C lebih dari 0 dan kecil ke delta, maka jarak fx kurang dari L ya ke L itu juga akan kecil dari epsilon. Gitu. Itu maknanya sama kayak tadi tuh, cuma lambangnya aja. Jadi kita buat jarak X menuju C sekecil mungkin, kita misalkan sebuah delta, maka nilai fx itu akan berjarak sekecil mungkin juga menuju L gitu. Nah, itu maknanya. Ya. Nah, itu dapat didefinisikan. Ya, oke. Nah, ini dapat kita definisikan ini. Limit X menuju CFXL berarti, nah ini coba dibaca bersama-sama. Setiap epsilon lebih dari 0, ada delta lebih dari 0, sedemikian sehingga jika ada jarak X menuju C lebih dari 0 kurang dari delta, maka jarak menuju L itu akan kurang dari epsilon. Ini maknanya sama dengan yang kemarin, cuma dibuat dalam bentuk simbol. Jadi jika ada sebuah nilai X yang jaraknya cukup kecil itu adalah kurang sebesar delta, gitu ya. Maka nilai X-nya juga akan berjarak sangat kecil menuju L. Tapi tidak di L dan tidak di C, dia tidak sama dengan C, gitu ya. Tidak sama dengan C. Dan ini si fx-nya juga tidak sama dengan L gitu, tapi dia mendekati itu jaraknya itu sebesar delta dan sebesar epsilon gitu ya, sebesar delta dan sebesar epsilon. Nanti akan ada soal-soal yang begini ya, baik di ujiannya atau di apanya, tapi kalian memaknai. Nah, sekarang ada ke soal, contoh soal untuk aplikasinya. Siapa yang sudah mencoba mengerjakan? Ada yang mau share screen? Share screen. Ada yang mau mencoba share screen memaknai. Ini kan makna dari limit X menuju C dari kiri, limit X menuju C dari kanan sama dengan L dan sebagainya tuh. Tapi membaca grafik ini yang diminta. Berapa nilainya, berapa nilai dari F3 dari grafik, berapa nilai F1 dari grafik. Kemudian apakah limitnya ada, kalau limitnya ada, ceritakan apakah dari kiri sama dengan bilangan L, dari kanan sama dengan bilangan L atau tidak, kan gitu ya. Ini pada diem,
Ibu juga bingung maksudnya kalau pada diam. Ada yang mau mencoba menerangkan? Ada? Belum ada. Oke lah, Ibu coba satu dulu ya. Kalau Ibu sudah coba satu, berarti yang kedua harus mahasiswa. Sekarang perhatikan contoh grafik berikut ini. Berdasarkan masalah-masalahnya, tentukan F-3. Oke, kalau dibaca dari grafik, berapa tuh F-3? Min 3 yang mana sih kalau di sini? Ini ya? Iya. Iya, Bu. Iya, betul. Kalau nilai fungsinya yang mana? Ini kan nilai titiknya di X. Kalau nilai fungsinya yang mana? Berapa? Satu, Bu. Ini kan nilai dari F-3 itu kan. Kalau kalian bikin garis Iya, putus-putus, itu kan biasanya kalian terbiasa tuh garis putus-putus. Ini kalau gambarnya tuh nggak pas, tuh dimaklumi ya. Tapi bisa bikin sedekat mungkin gitu ya. Nah, ini kan biasanya nilai F-3 ya? Iya. Ya, kan berarti F-3 berapa kan yang ditanya nih? F-3 berarti berapa nilainya? 1. F-1. -1 mana? Ini Satu kan? yang satu. Berapa nilainya? 1. 2. Dua. Iya, 2 2. apa 1? 2 sama 1. 2 sama 1. Itu enggak berisi. Ini berisi. Ini ada 2 tuh. Jadi yang mana nilainya? Yang 1-kah atau yang 2-kah? Satu. Yang 1. Kenapa yang 1? Mana di sini? F-1 adalah 1 gitu ya. Kemudian kalau yang ditanya lagi F-3 adalah 1. F1 ini. Ini udah ada jawabannya tuh. 1 apa 2? 1. Kenapa tidak 2? Kenapa tidak 2? Yang nilai yang menunjukkan nilai itu yang berisi. Kalau yang tidak, yang bulatan kosong, yang bulatan penuh itu apa maknanya? Bulatan penuh. Bulatan penuh nilainya. Tepat Nilainya sama termasuk. kan? Kalau bulatan kosong Sama. Itu titik Titik penghubung. ya. bukan nilai fungsi kan? Bukan Iya. nilai fungsi. Kalau nilai fungsi kan sama dengan. Nah, itulah itu. Iya. Ya, supaya lebih gampang. Kalau nilai fungsi kan sama dengan kan? Sama dengan tuh berarti kan memang itu benar-benar nilainya gitu ya. Nilai dari F0 untuk nilai untuk x kuadrat tambah 1 kan kita substitusikan kan? 1 dikuadratkan tambah 1 sama dengan gitu kan? Berarti kan memang itu nilainya. Berarti harus bulatan penuh kan? Jadi yang mana? Yang atas apa yang bawah? Yang bawah. Yang Bawah. Bawah. Kalau nilai fungsi mah harus titiknya penuh ya, ada isinya. Itu nilai fungsi gitu ya. Tapi kalau yang mendekati itu apa Bulatan namanya? kosong. Bulatan kosong. Nah, sekarang yang ditanya yang berikutnya apa nih? Apakah limit x menuju min 1 dari fx ya? Menuju min 1 dari fx ada atau tidak? Sekarang ini limit beda ya, bukan nilai fungsi ya, tapi nilai limit yang mendekati gitu ya, yang mendekati. Nah, sekarang coba berarti kalau kita ditanyanya seperti ini ya. Kalau ditanyanya seperti ini, pemikiran kita kemana nih? Kalau yang ditanya limit x menuju 1 fx, definisi kan? Apa definisinya tadi? Jika limit Kalau kiri, ada jika apa limit maksudnya? kiri, Jika limit X mendekat limit kiri, menuju jika dari limit yang fx menuju itu dari kiri sama kan? sama Ya, sama dengan limit x menuju c dari ini kiri ya. kanan. Ini kiri lah, dari kiri. Kemudian x menuju c dari kanan itu sama dengan sebuah nilai L gitu ya. Nah, sekarang yang dimintanya itu x menuju min 1 ya. Berarti limit x menuju 1 dari kiri kan gitu ya.
Min. Iya. Min 1 dari kiri. Kira-kira berapa? 2. Kalau mendekati ini tuh. Garis ini yang kalian lihat tuh. Kalau nilai fungsi yang berisi, ya yang ada isinya. Kan ini min 1 ya. Yang mendekati min 1 dari kiri. Kan ini nih. Mendekati nilai berapa dia dari kiri? Ini kan angka 2. Tapi nggak tepat ya. Ini tuh angka 2-nya tuh. Tepat. Berarti mendekati berapa dia dari kiri? 2. Dari kanan. Mendekati berapa? Ini kan yang 1 ya. Lihat dari kanan. Mendekati nilai berapa nih? Dari kanan ke sini. 2 juga. Iya, betul. Berarti limit X menuju C plus juga mendekati 2. Ini nggak usah di sini ya. Sama-sama mendekati 2 gitu. Berarti limitnya ada. Berarti limit X menuju, ini min 1. Ini min, kocil lagi sih Bu ya. Ini min 1 dari kanan, itu 2. Berarti limit X menuju min 1 ya, Fx itu ada, yaitu 2 gitu. Nah dia nilainya sama, dari kiri juga mendekati 2, mendekati sebuah bilangan L, dari kanan juga mendekati sebuah bilangan L, maka nilainya adalah ada, limitnya adalah ada, yaitu 2. Benar nggak? Coba dicek. Itu rasanya udah ada jawabannya di bawah itu. Ada, Bu. Udah ada, Bu. Ibu kepencet lagi. Kurang mengerti cara kerjanya, Bu. Supaya lebih lincah. Kalau hilang. Nah ini kan pembahasannya, limit X menuju 1 dari kiri juga mendekati 2, yang garis bilangan yang Ibu merah yang tadi itu ya. Kemudian yang dari kanan ini ya, mendekat sama dengan 2, dari kanan juga menuju 2 yang Ibu bilang tadi. Mendekati min 1 kan yang ditanya. Terus nilainya berarti ada, ini sama dengan 2, ini juga sama dengan 2. Artinya limit dari X menuju min 1 itu ada, yaitu 2. Begitu. Kan sederhana. Kok nggak bisa ngejelasin? Ini ada contoh soal lagi nggak? Nah ini yang epsilon. Siapa? Yang mau coba? Yang berdasarkan definisi yang kedua. Kalau tadi berdasarkan definisi, kalau ini berdasarkan teoritiknya, yang pengertian mendalam tentang limit. Kalau tadi kan berdasarkan definisi bahwa limit itu ada jika limit kanannya dan limit kirinya mendekati bilangan yang sama atau L gitu ya. Jadi limit X menuju C min artinya limit X menuju sebuah bilangan C dari kiri itu adalah L. Kemudian limit C menuju sebuah bilangan limit X menuju sebuah bilangan C dari kanan juga L, maka limitnya terdefinisi atau ada. Nah, sekarang ini menurut teoritis lagi. Siapa? Masa Ibu terus? Siapa yang mau coba yang ini nih dengan teorema epsilon dan delta tadi tuh. Gak ada nih. Nah, Ibu kasihlah ini sebagai tugas project video ya. Nah, yang mau Ibu jadiin tugas project video. Maksudnya, tapi ini harus detail ya di dalam video yang kalian terangkan itu ya. Menjelaskan makna soal ini dengan epsilon dan delta, tapi dibuat dalam bentuk video. Videonya harus menarik. Ya, videonya harus menarik. Boleh pakai dicoret-coret, boleh pakai PPT yang ada videonya itu. Kalau kalian mau tahu cara, Ibu promosi terus ya, tapi nggak apa-apa lah, kan Ibu share gitu. Bagaimana cara membuat video melalui PPT. Jadi kalian crop aja ini nih. Sebenarnya gampang, sederhana. Kalian crop bentuk limit X menuju 4, 3X kurang 7 sama dengan 5 ini. Crop ke PPT 2009. Crop ini juga ke PPT. Kemudian record pakai suara, kemudian dicoret-coret, diterangkan. Nah, itu lebih gampang. Ibu rasa mahasiswa malah lebih milenial dari Ibu. Nah, ini di crop lagi.
Kemudian ini di crop bagian ini, kemudian dijelaskan pakai suara. Ya, dijelaskan pakai suara dengan kalimat-kalimat seperti yang Ibu bilang tadi. Kan kalau ini kan menuju berapa nih? Kalau menuju 4 ya, berarti kalau salah Ibu bilang ya. Kalian yang harus membuatnya X menuju jarak dekat ke berapa, kemudian fx-nya dekat ke berapa, kan gitu ya maknanya. Dekat ke L, L-nya berapa, kemudian C-nya berapa gitu ya. Berarti kan harus dibuat jarak X dekat ke titik-titik, kemudian fx-nya dekat ke titik-titik, gitu. Sebenarnya udah ada penjelasannya di sini tuh. Nih, ketika kita buat X-nya dekat ke berapa, kemudian epsilonnya dekat ke berapa, nah itu akan menghasilkan definisi ke berapa gitu ya. Nah, itu di crop-crop aja di PPT kalau mau rekam pakai PPT. Ya. Nanti Ibu sediakan menu submit tugasnya selain dari yang di modul untuk submit tugas video. Kalau di e-learning bisa submit tugas video nggak sih? Atau harus linknya yang dimasukkan? Misalnya kalian upload ke YouTube kalian gitu, kemudian link dari YouTube-nya yang disubmit di apa namanya di e-learning, atau bisa videonya yang dimasukkan ke e-learning. Ada yang pernah dosennya menugaskan untuk mengupload video ke e-learning nggak? Belum. Tapi ada yang tahu nggak caranya? Bagaimana mengupload tugas video ke e-learning? Enggak, Bu. Berarti nanti Ibu akan sediakan menu submit tugas proyek gitu ya. Judulnya mungkin nanti akan Ibu buat begini tuh di e-learning. Menu submit tugas proyek video mengenai soal tentang pengkajian mendalam tentang limit. Nah, gitu. Nanti tunggu aja menu submitnya. Kalau misalnya tidak bisa diupload dalam bentuk video, dalam bentuk link aja. Ya, URL. Atau kalian copy linknya ke Word gitu ya. Upload dulu ke YouTube, kemudian copy linknya. Kan ketika dibuka videonya itu ada di, masa sih kalian nggak tahu link videonya di atas kan? Di browser atasnya, kemudian copy, paste di Word, kemudian Word-nya itu yang kalian masukkan ke tugas itu. Ke menu tugas itu. Paham maksudnya? Paham? Link itu yang Ibu klik untuk ngecek videonya gitu ya. Oke. Sekarang kita lanjut. Sebenarnya targetnya adalah kekontinuan hari ini. Nah, ini silahkan dipahami sendiri untuk latihan terbimbingnya. Udah ada titik-titiknya sama kayak tadi, kayaknya F1 berapa, kemudian periksalah limitnya ada atau tidak. Nah, ini dan latihan berikutnya. Nah, ini latihan terbimbing untuk definisi mendalam tentang limit dan juga titik-titiknya. Atau mau ditambah lagi? Ya udah tambah lagi. 3 lah. Ini 1, digabung aja videonya. Ini 1 lagi, yang kedua ya. Kemudian ini yang ketiga. Tapi kalau tugas untuk latihan mandirinya, yang ini itu udah ada menu submitnya ya. Ini untuk nomor latihan 1. Latihannya ada berapa? Latihan 2. Tentang definisi dan pengertian mendalam. Jadi, yang kalian buat, tugas proyeknya itu adalah apa tadi? Siapa yang bisa mengulang tugas proyeknya? Proyeknya adalah apa yang pertama itu buat video tentang yang pertama tadi tuh, yang limit apa tuh, kemudian video yang tentang latihan terbimbing ada 2. Latihan terbimbingnya ada 2, yang teorema 1 dan yang definisi mendalam 1. Ya, berarti ada 3 yang harus dibuat untuk tugas proyeknya dalam bentuk video. Yang ini mana tadi? Yang ini 1. Ini udah jawabannya udah komplit di bawah. Kalian tinggal copy paste. Yang limit X menuju 4, 3X kurang 7 sama dengan 5. Ya, ini dia tinggal copy paste terus diomongin. Kemudian latihan terbimbingnya emang ada kosong-kosongnya. Nah, kalian isi, kemudian kalian terangin ya.
Ini kan sederhana, kalau yang sederhana satunya berapa sama kayak tadi tuh, cuma dibimbing aja ada titik-titiknya. Kalau tadi komplit karena itu contoh soalnya. Nah kalian presentasikan juga ini di video, jadi ada 3 part gitu ya, ada 3 bagian. Kemudian ini untuk yang ketiganya tentang teorema mendalam, pengertian teorema mendalam tentang limit. Ini dibimbing. Ya, kalau tadi komplit, kalau ini ada titik-titiknya. Oke, nanti ada 3 part. Besok Ibu putar satu video yang dibuat oleh mahasiswa. Nanti Ibu acak siapa yang membuat videonya. Nanti Ibu putar videonya di Zoom ya, minggu depan. Oke. Nah, ini latihan mandirinya, silakan submit. Nanti Ibu sediakan menu submit tugas project video gitu, di e-learning. Silakan upload ke sana linknya saja. Upload dulu ke YouTube, kemudian linknya kalian copy dan upload ke e-learning. Oke, bisa paham? Sekarang Ibu masuk ke kontinuan ya, masih di kegiatan belajar pertama, kan ada 2 tuh sebenarnya topik kita untuk minggu ini. Satunya limit, satunya kekontinuan. Nah, ini setelah memahami tentang pengertian limit dan memahami tentang limit, mari kita pahami teorema-teorema tentang limit. Nah, ini udah ada di SMA ya. Limit X menuju C, Fx sama dengan L, dan limit X menuju Fx sama dengan M ya. Kalau dia sama-sama menuju C sama dengan C, ini fungsinya sama, maka L sama dengan M ya. Limit X menuju C sama dengan K, sama dengan K, maka K suatu konstanta. Ini sebenarnya aplikasi aja limit, teorema-teorema limit udah ada di SMA ya. Ini limit X menuju C dari X itu C. Kemudian K-nya kalau ada konstanta dari Fx itu bisa ditaruh ke depan. Kalau ada dijumlahin gini bisa dipenggal ya. Dijadiin tambah, dimasukin ke dalam limitnya gitu ya. Kalau kurang bisa dibeginiin. Kalau kali bisa, kalau bagi bisa dibeginikan ya. Ini teorema-teorema dasar limit aja sudah ada di SMA. Itu kalau untuk mengerjakan soal-soal limit. Nah, Ibu yang pengen diterangkan hari ini adalah kekontinuan. Menurut kalian apa bedanya limit ada dengan kontinu? Bagi yang sudah membaca, bagaimana dia kalau kontinu, bagaimana hanya sekedar kalau limitnya ada? Apa bedanya tuh kontinu dengan hanya sekedar nilai limitnya ada? Siapa yang mau mencoba? Nggak mau juga. Ini gimana nih, besok nggak boleh seperti ini ya. Untuk yang materi minggu depan harus dibaca dulu. Ya, ini, Ibu tanyalah. Ini dari gambar ini kontinu atau bukan? Bukan. 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 Oke. Dari gambar ini kontinu apa bukan? Bukan. Bukan. Dari gambar ini kontinu apa bukan? Iya. 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 Oke, kalau begitu apa itu kontinu? Berkelanjutan. Berkelanjutan. Kalau dari bahasa, kalau dari segi matematika, ini kenapa dia bukan kontinu nih? Ini yang Ibu bilang tadi ya, berisi dan kosong tadi tuh, ada maknanya, ada pengertian yang dari sana. Makanya Ibu tegaskan, nilai fungsinya yang mana sih? Yang kosong atau yang berisi? Yang berisi kata kalian tadi kan? Kalau yang limitnya yang mana? Yang mendekati itu, mendekati bilangan itu. Nah, kalau ini coba definisikan. Ini Ibu minta definisikan ya. Nilai fungsinya tidak sama dengan nilai limitnya, Bu. Oke, nilai fungsinya tidak sama dengan nilai limitnya. Ini limitnya ada atau tidak? Ibu tanya dulu. Ada. Ada, Bu. Dari gambar ini nilai limitnya. Dari kiri yang mana nilainya? Mendekati C dari kiri yang berapa nilainya? Yang mana nilainya? Ini kan? Iya. Dari kiri kan? Iya. Dari kanan yang mana nilainya atau nilai L-nya yang mendekati C? Yang bulat. Ini kan? Wah, bulat penuh. Apakah sama L-nya? Beda, Bu. Yang ini nih L-nya. Iya, Sama kita anggap beda. ini L-nya A gitu. Ya Allah, mana perginya pensil? Kalau dilihat tuh, nah dia berulah. Oke. Ya klik.
Yang ini nih. Nah, coba kalau dari kiri yang ini tuh nilai-nilai L-nya masa ada sih limitnya? Iya, limitnya ini nih yang mendekati C dari kanan. Ada sama nilai L-nya kan kalau limit itu limit X menuju C dari kiri harus sama dengan L, kemudian limit X menuju C dari kanan harus sama juga dengan L, baru dikatakan bahwa nilai limit ada. Sekarang coba ini nilai limitnya ada atau tidak? Tidak. Oh, tadi ada, sekarang tidak. Kenapa jawab tidak? Karena nilai limit yang mendekati dari kiri kanan berbeda. Berbeda kan? Dari kiri mah ini itu ya nilai L-nya kalau kita misalkan di sini A gitu ya. Kalau dari kanan mah ini ya kita lihat dari sini dia mendekati C, maka nilainya itu B. Apakah sama-sama sebuah bilangan yang sama? Kan enggak. Itu ya, berarti ini nilai limitnya nggak ada, kemudian nilai fungsinya juga tidak sama dengan nilai limitnya, karena nilai fungsinya ini yang titik berisi ini adalah nilai fungsinya. Ya, jangankan sama dengan nilai limitnya itu tidak ada gitu ya. Nah, sekarang kalau gini, apa bedanya dengan yang tadi? Nilai limit ada nggak? Ada. Nilai limitnya ada, Bu. Nilai limitnya ada. Kenapa bilang nilai limitnya ada? Enggak. Kenapa nih suaranya pada nggak kedengeran? Benar? Oh. Kenapa? Karena Benar. nilai limit dari Nilai limitnya ada karena limit kiri sama limit kanannya sama. Iya, limit kiri dan limit kanannya sama kan? Ini kan nilai limit kiri dan limit kanannya kan? Yang menuju C, dari C Iya, tuh, Bu. dari kiri itu mendekati bilangan yang ini gitu ya. Kalian mungkin karena nggak ada angkanya di sini kali ya. Nggak ada simbol A-nya di sini. Nah, kan itu kan kalau diapain kan bisa aja tuh. Kemudian dari kanannya mendekati bilangan ini juga. Kalau tadi kan enggak tuh. Dari kirinya mendekati bilangan yang bawahnya, dari kanannya mendekati bilangan yang bawahnya. Nah, ini kita misalkan A atau L tadi. Kalau kalian familiar dengan L, ya udah misalkan dengan L. Jadi nilai limitnya ada, nilai fungsinya yang mana? Yang bulat penuh. Yang bulat penuh. Ya, nilai fungsi dan limit itu tahu kan bedanya? Ini lagi bermasalah, dia suka jalan-jalan sendiri tuh. Nah, tuh. Karena ujung magnetnya itu sudah tumpul, tapi Ibu menghilangkan isi ulang, dia dikasih isi ulang 4 buah. Tuh ya. Terus Ibu hilangkan, jadi magnetnya nggak bisa ditukar lagi. Jadi dipesan dulu magnetnya baru bisa dia kadang-kadang baik ya, kadang-kadang tidak berbaik hati. Sekarang lagi tidak berbaik hati. Pensil dia akan berjalan sendiri tanpa disuruh. Kita coba sekali lagi, yang penasaran. Oke, ya sudah baik. Nah, ini limit kirinya mendekati sebuah bilangan yang sama gitu ya. Kita anggap ini L, limit kanannya juga mendekati sebuah bilangan yang sama, itu L. Artinya adalah ini kan limit ya. Limit X menuju C dari fx-nya ada kan, sama-sama mendekati sebuah nilai L kalau ini kita misalkan. Tapi beda dengan penulisan ini tuh. Ini artinya apa nih? Fungsi kan. Kalau kita substitusi nilai fungsinya apa gitu, fc-nya sama dengan, beda dengan limit. Kalau limit mah nilai yang mendekati, makanya ada garis seperti ini. Tapi dia tidak tepat ke nilai c-nya itu, mendekati dari kiri ke C, mendekati dari kanan ke C, maka nilai fungsinya mendekati L. Kalau ini benar-benar disubstitusi, kalau nilai fungsi fc-nya berapa gitu. Nah, ini kita misalkan dengan A. Nah, ini A. Nah, ternyata nilai fungsinya tidak sama dengan nilai limitnya. Yang satu nilai fungsinya A, yang satu nilai fungsinya nilai limitnya L. Nah, kita coba lihat yang berikutnya.
Nah, ini. Apa bedanya kira-kira dengan yang tadi? Siapa yang bisa memberikan analisa? Nilai limit sama nilai fungsinya sama. Fungsinya sama. Ah, nilai limit dan nilai fungsinya sama ya. Nilai limitnya tuh yang mana? Yang di garis-garis putus betul. Oke. Bentar. Oke. Nilai limitnya yang mana? Ini kan dari kiri ini ke sini, dari kanan ini ke sini. Kemudian nilai FC-nya sendiri yang bukan nilai limitnya kan juga berada di garis ini kan. Cuma nggak kelihatan titiknya kan udah bersambung terus titik-titiknya. Berarti limit dari X menuju C dari kiri sama dengan limit X menuju C dari kanan gitu ya. Sama juga dengan nilai fungsinya atau FC-nya. Kan FC-nya juga berada di sini tuh. Ya, maka dia disebut dengan continue. Jadi siapa yang bisa menyimpulkan apa itu continue? Satu orang. Kapan suatu fungsi dikatakan continue? Kalau dari tadi Bu tadi. Boleh sih jelasin, Bu? Suatu fungsi akan dinyatakan kontinu jika nilai fungsinya ada, nilai limit kiri dan nilai limit kanannya ada, dan nilai fungsi dan nilai limit kiri dan nilai limit kiri kanannya itu sama. Oke, benar. Kalau dibilang limit kiri dan limit kanannya sudah ada, berarti nilai limitnya ada, tinggal bilang bahwa nilai fungsi sama dengan nilai limitnya. Nah, tapi penjelasannya sudah cukup mentah, very good. Itu ngerti berarti. Siapa barusan tuh? Ibu nggak lihat di layarnya. Revi, Bu. Oh ya, Revi. Udah benar, Revi. Very good. Ya, jadi ada limitnya, artinya limit kiri dan limit kirinya mendekati sebuah L, limit kanannya mendekati sebuah nilai yang sama juga L, artinya limitnya ada, dan nilai fungsinya juga sama dengan L. Ya, nilai fungsinya juga ada. Kalau bulatan kosong artinya nilai fungsi tidak ada tadi kan, tapi tidak ada contoh yang seperti itu yang Bu berikan. Dan nilai limitnya sama dengan nilai fungsinya, artinya dia continue. Apakah begitu? Kita coba lihat. Nah, ini. Ini tuh definisi dari continue. Apa tuh? Limit X menuju CFX ada. Nah, kalian harus memahami yang dibilang ada ini artinya adalah apa? Limit kiri dan limit kanannya sama, kan gitu. Kalau mendefinisikan limit ada. Kemudian FC-nya ada bulatan penuhnya. Kemudian limitnya itu sama dengan nilai fungsinya. Nah, itu baru dikatakan sebuah fungsi continue. Penjelasan yang benar ini, ya benar, grafik pada gambar 3 adalah ini penjelasan yang Ibu bilang tadi tuh sebenarnya. Jelas terlihat bahwa ya ini udah dirangkum. Nah, ini kesimpulannya. Ya, nah sekarang kita coba ke soal-soalnya. Oh, soal-soalnya tidak ada yang bentuknya gambar ya. Dia cuma angka-angka gini. Oh, sudah ini. Oke, cobalah yang ini satu. Siapa yang bisa menjelaskan contoh soal? Satu. Saya mau mencoba menjelaskan contoh soal satu. Kan gampang tuh. Cari nilai limitnya, ya. Kemudian nilai fungsinya, kapan dia akan sama dengan nilai limitnya. Berarti dia akan continue. Gitu. Apa perintahnya nih? Oh ya. Kapan definisikan kapan fungsi ini continue? Nah, itulah intinya. Siapa yang mau mencoba menjelaskan? Ini gampang dan sederhana sekali. Tadi Bu maunya ke gambar malah. Ada yang mau menjelaskan? Boleh mencoba, Bu. Ah? Mencoba. Siapa tuh? Ini. Ini punya soft ini? PDF? Punya. Punya. Share screen apa Ibu yang share screen kemudian Penny yang mengata-ngatai? Weni yang mengata-ngatai? Iya, ini yang ngata-ngatain. Oke, silakan. Bu, ini ke bawah. Tuh.
Silakan. Oh, dia cuma cari aja ya? Tidak Iya, Bu. ini ya, tidak yang Betul. continue, cuma suruh cari nilai limitnya berapa gitu ya Ibu yang menambahkan soalnya ya. Nggak mau yang itulah. Kalau ini mah gampang, kalian tinggal substitusi. Kalau cuma Tinggal cari nilai limit substitusi. mah tinggal masukin 3 kuadrat. Ibu mau yang continue. Nah ini tuh, yang contoh Dilatih. dua. Nah, Yang contoh 2. iya yang contoh 2. Kalau tadi cuma carilah nilai limit. Jika diketahui suatu fungsi f(x) sama dengan x kuadrat dikurang 4 per x kurang 2, itu x-nya tidak sama dengan 2. Bagaimana seharusnya f didefinisikan sama Angkat ke atas di ya, titik supaya itu? kalian tidak bisa melihat penyelesaiannya. Terus, udah, coba. Kok ke atas, Bu? Oh, mau dilihatin berarti. Coba. Nih, Iya, langsung. kira udah paham itu. Coba, gimana ini? Maka pertama kita cari nilai dari limit x mendekati 2, yaitu f(x) sama dengan limit x mendekati 2 didapatkan yaitu 4. Maka limitnya sudah ditemukan yaitu 4 mendekati ke 4. Jadi agar f(x) continue di x sama dengan 2, apa gimana jelasinnya ya? Ya, terus? Apabila sudah ditemukan limit x mendekati 2, yaitu 4, maka bisa kita cari nilai dari f(x)-nya, yaitu nggak bisa, Bu. Wow, bukan kita cari ya. Bingung. Iya. Bingung ya, Leni ya. Iya, bingung jelasin. Tadi gimana? Definisi dari continue, fungsi continue apa tadi? Limit Yaitu x menuju cfx gimana? Ada. Ya, limit ada. Kemudian ada. Fungsi Fungsi f(x)-nya ada. terus dia akan continue jika limit x menuju cfx sama dengan fj. fc. Kan gitu tadi ya? Nah, Iya, sekarang ini kan cara mencari limit aja nih. Kalian udah belajar nih kan waktu SMA kan menemukan limit dari x menuju 2 fx dengan fx-nya ini kan? Ya kan? Tinggal difaktorkan kan. Kalau dimasukkan 2 kan dia 0 per 0 tuh tidak terdefinisi. Nah, kalian biasanya kan di SMA itu memfaktorkan yang di atas menjadi x kurang 2, jadi x tambah 2 gitu kan. Kemudian ini dicoret kan? Ya kan? Kemudian substitusikan 2 tambah 2 sama dengan 4 gitu kan. Nah, ini udah dapat limitnya. Dia soalnya mengatakan kapan dia akan continue gitu. Ya, berarti kita harus mendefinisikan F2-nya atau FC-nya itu kan ini C-nya itu sama dengan nilai limitnya. Nilai limitnya berapa? 4. Jadi kita harus mendefinisikan agar dia continue, F2-nya juga sama dengan 4. Nah, jadi agar fx continue di x sama dengan 2, maka kita harus mendefinisikan f fungsinya atau fc-nya itu sama dengan 4 agar ini tuh terpenuhi gitu, nilai limit sama dengan nilai fungsinya atau fc-nya. Kita harus mendefinisikan agar dia continue gitu. Gitu maksudnya. Kalau mencari limit mah ini udah pada jago ini. Tapi entah Ibu aja yang berpikiran kalian pada jago, tapi entah memang jago mencari limit. Limit itu kan kalau dia dimasukkan 0 per 0, tinggal diuraikan gitu ya, difaktorkan supaya hilang yang bawahnya. Itu kan biasanya di SMA ya. Kalau dia udah bisa disubstitusi, disubstitusi. Begitu maksudnya. Paham semuanya?
Paham, Bu. Paham ya? Paham, Bu. Paham loh. Begitu. Paham. Ada nggak yang mau dibuat videonya? Ibu lagi kerancingan membuat video. Ada nggak ya? Tambahin ke yang 4 tadi kalau ada. Ada 3 tadi kan? Nah, ini terbimbing kan ya? Kan sederhana nih, tinggal cari nilai fungsinya, nilai limitnya berapa, kemudian tinggal definisikan nilai fungsinya berapa agar sama dengan nilai limitnya. Nah, tambah satu lagi nih, keempat berarti tugas proyeknya ya, yang keempat. Oh, kemudian ini sama juga, continue. Ini carilah aja ya. Ibu ngomongin carilah, kalau carilah nilai limit kan kalau ketemu nilai limitnya udah beres. Harusnya kapan dia continue kan gitu kan. Harusnya soalnya. Nah ini nih kayak begini. Agar fungsi tersebut continue di titik itu definisikan agar fungsi itu continue. Tapi ya udahlah ya. Ini latihan mencari nilai limit juga tidak apa-apa. Ini yang kelima. Ya cuma carilah. Tidak mendefinisikan kapan dia continue. Yang ini yang mendefinisikan dia kapan continue itu yang masih bisa. Latihan mandirinya kalian submit. Berarti ada berapa tugas project videonya? Ada berapa soal? Ini udah 3 di atas, bawah 2. Berapa? 5 soal. 5 soal. 5 soal. Ya, tinggal di copy-copy itunya. Oke, bisa. Berarti udah selesai materi hari ini. Yang tidak hadir, mungkin nanti Ibu akan mengupload ini ke YouTube. Nanti akan ditampilkan linknya, tapi tentu tidak akan sepaham ketika mahasiswa menghadiri kuliahnya secara langsung dengan menonton video saja, gitu ya. Makanya Ibu selalu tadi itu bilang siapa yang bisa aja ya silahkan masuk Zoom, siapa yang tidak bisa karena mungkin ada kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya di hari Sabtu ya, karena itu 10 orang berhalangan hadir. Begitu, ada pertanyaan, nanti ada latihan mandiri di bawahnya. Ibu juga ada mau pulang kampung sebenarnya. Jam 1 pulang kampung, mau beres-beres dulu. Untuk pertemuan kita hari ini, mungkin Ibu cukupkan. Terima kasih sudah menyediakan hari Sabtunya. Ya. Kemarin pagi-pagi tiba-tiba suara Ibu suka begitu. Karena sering ngomong gitu, mungkin dari pagi sampai sore 4 sih gitu ya, tapi tiba-tiba nggak muncul lagi suaranya. Nah, jam 4-nya lampu mati sampai setelah maghrib. Ya, makanya Ibu mau malam, tapi kayaknya mahasiswa banyak yang tidak bersedia. Ya udah, Ibu putuskan aja pagi ini, tapi alhamdulillah cuma 10 orang yang tidak bersedia, yang belum bisa hadir ya. Terima kasih, Ibu end meeting ya, atas perhatian dan partisipasinya. Silakan kerjakan tugas dan tugas proyeknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.